Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nihayatul Rahma dengan NIM 6120 1230 219. Saya berasal dari Universitas Primagraha. Dengan adanya video kali ini, yaitu adalah untuk memenuhi ujian tengah semester strategi pemasaran. Baik, di sini saya akan menganalisis opini kritis terkait efektivitas strategi pemasaran di era digital, yaitu tantangan dan inovasi dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, di era digital saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara perusahaan memasarkan produknya. Jika dahulu pemasaran hanya dilakukan melalui televisi, radio, ataupun brosur, sekarang pemasaran lebih banyak dilakukan melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, Shopee, Marketplace, dan aplikasi online lainnya. Nah, strategi pemasaran digital menjadi sangat penting karena masyarakat modern lebih sering menggunakan internet untuk mencari informasi, membeli produk, bahkan memberikan ulasan terhadap suatu merek. Namun, persaingan yang semakin ketat membuat perusahaan tidak hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan loyalitas pelanggan merek tersebut. Strategi pemasaran digital itu adalah upaya perusahaan dalam mempromosikan produk atau jasa menggunakan media digital dan internet untuk menjangkau konsumen secara lebih luas, cepat, dan juga efektif. Contohnya, promosi melalui TikTok dan juga Instagram, iklan di YouTube, kerjasama dengan influencer, live shopping, email marketing, program membership, aplikasi. Nah, tujuan daripada strategi digital saat ini yaitu adalah untuk menarik perhatian konsumen, meningkatkan penjualan, membangun hubungan dan pelanggan, mempertahankan loyalitas pelanggan, pentingnya loyalitas pelanggan. Nah, selain itu, loyalitas pelanggan sangat penting. Kenapa? Karena pelanggan lama cenderung membeli kembali, mengurangi biaya promosi, membantu promosi dan juga dari mulut ke mulut, membuat perusahaan lebih stabil dalam jangka panjang. Di era digital saat ini, pelanggan mudah berpindah ke merek lain karena banyaknya pilihan produk. Oleh sebab itu, perusahaan harus memiliki strategi yang kreatif dan juga inovatif. Mengapa? Karena agar pelanggan tetap setia kepada perusahaan kita ataupun produk kita. Tantangan strategi dalam pemasaran di era digital saat ini ada persaingan yang sangat ketat. Nah, kenapa persaingan ini sangat ketat? Karena saat ini hampir semua bisnis menggunakan media sosial untuk promosi. Akibatnya, konsumen melihat banyak iklan setiap harinya, sehingga perusahaan harus membuat konten yang unik agar tidak kalah saing. Contohnya, produk makanan ringan lokal harus bersaing dengan brand nasional maupun produk viral di TikTok. Nah, yang selanjutnya itu adalah perubahan perilaku konsumen. Konsumen sekarang ini lebih cepat bosan dan juga mudah terpengaruh oleh tren, yaitu FOMO ya, bisa disebut dengan FOMO. Mereka lebih tertarik pada konten yang menarik, diskon, review influencer, testimoni pengguna. Jika perusahaan tidak mengikuti perkembangan dari tren digital saat ini, maka pelanggan itu bisa berpindah kepada kompetitor lainnya. Selanjutnya yaitu adalah banyaknya komentar dan juga review publik. Di media sosial, pelanggan dapat memberikan komentar secara langsung. Jika pelayanan buruk, kritik dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi citra perusahaan. Contohnya, satu video keluhan pelanggan di TikTok bisa viral dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah perubahan algoritma media sosial. Instagram, TikTok, platform digital sering mengubah algoritma sehingga jangkauan promosi bisa menurun. Perusahaan harus terus belajar dan menyesuaikan strategi. Selanjutnya ada sulit mempertahankan kepercayaan pelanggan. Kenapa? Karena banyaknya penipuan online membuat konsumen lebih berhati-hati
dalam membeli produk secara online. Perusahaan juga harus menjaga kualitas produk dan pelayanan agar pelanggan tetap percaya terhadap produk tersebut. Inovasi strategi pemasaran juga ada untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu adalah menggunakan media sosial secara aktif. Mengapa harus secara aktif? Karena perusahaan harus aktif membuat konten yang menarik supaya si konsumen ini tertarik dengan apa yang kita jual. Seperti membuat video pendek, live streaming, giveaway, konten edukasi terkait produk tersebut, behind the scene produk, seperti itu. Tujuannya kenapa? Karena agar pelanggan merasa dekat dengan merek tersebut. Yang kedua, adanya memanfaatkan influencer dan juga konten kreator. Influencer dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk karena konsumen cenderung percaya pada rekomendasi orang yang mereka ikuti. Namun, perusahaan juga harus memilih influencer yang sesuai dengan target pasar. Contohnya, influencer yang sering ditonton oleh masyarakat di media sosial tersebut, seperti di TikTok. Misalnya siapa? Di TikTok misalkan sering dilihat Nadia Oomara. Ya, Nadia Oomara ini berkemungkinan besar dia sangat berpotensi terhadap produk tersebut, seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah memberikan pelayanan cepat dan responsif. Nah, pelanggan di era digital itu biasanya menyukai pelayanan yang cepat. Misalnya, admin yang fast respon terhadap chat yang kita berikan kepadanya. Terus, pengiriman tepat waktu, penanganan komplain dengan baik, serta pelayanan baik. Nah, ini biasanya dapat meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu adalah program loyalitas pelanggan. Nah, perusahaan ini bisa memberikan poin seperti reward, voucher diskon, cashback, membership, promo khusus pelanggan lama. Strategi ini juga bisa membuat pelanggan merasa dihargai dan juga merasa dipedulikan. Yang kelima yaitu adalah personalisasi pemasaran. Nah, perusahaan sekarang biasanya menggunakan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk sesuai kebutuhan konsumen. Contohnya, aplikasi belanja memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian pelanggan. Contohnya, perusahaan seperti Shopee. Nah, alasannya itu kenapa Shopee dijadikan sebagai contoh? Karena Shopee sangat aktif menggunakan strategi pemasaran di era digital seperti iklan besar-besaran di media sosial, gratis ongkir, adanya flash sale, live shopping, kerjasama dengan artis dan juga banyaknya influencer. Nah, yang bisa kita analisis daripada Shopee tersebut adalah karena Shopee berhasil mempertahankan loyalitas pelanggan karena mampu memberikan pelanggan belanja yang praktis, mudah dan juga menarik. Nah, namun tantangannya adalah persaingan yang semakin ketat dengan platform lain seperti Tokopedia dan TikTok Shop. Nah, menurut opini saya, keberhasilan Shopee bukan hanya karena diskon, tetapi karena mereka memahami perilaku konsumen digital yang menyukai kecepatan, hiburan, dan juga kemudahan dalam bertransaksi. Selanjutnya, untuk contohnya itu seperti Scarlett ya. Nah, Scarlett ini berhasil berkembang melalui promosi media sosial, influencer marketing, review beauty content creator, testimoni pelanggan. Nah, untuk analisisnya yaitu adalah Scarlett mampu membangun loyalitas pelanggan dengan menjaga kualitas produk dan juga aktif mengikuti tren kecantikan digital. Nah, menurut opini saya, strategi Scarlett ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat pemasaran yang sangat kuat jika digunakan secara konsisten dan juga kreatif. Nah, di sini menurut saya opini kritis terkait efektivitas strategi pemasaran digital tidak hanya ditentukan untuk seberapa besar biaya iklan yang dikeluarkan perusahaan, akan tetapi lebih kepada kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan dan juga perilaku konsumen. Banyak perusahaan gagal mempertahankan loyalitas pelanggan karena hanya fokus mengejar viral dan penjualan jangka pendek, tetapi mengabaikan kualitas produk dan juga pelayanan. Di era digital saat ini, pelanggan tidak hanya membeli produk,
tetapi juga membeli pengalaman, kenyamanan, dan juga hubungan emosional dengan merek. Nah, perusahaan biasanya harus bisa menjaga loyalitas pelanggan ini dengan cara menjaga kualitas, aktif berinteraksi dengan pelanggan, cepat mengikuti tren, dan memberikan pelayanan terbaik. Akan lebih mudah untuk mempertahankan loyalitas konsumennya. Nah, sebaliknya, perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan digital, akan tertinggal meskipun produknya sangat bagus. Nah, kesimpulannya daripada ini semua yaitu adalah strategi pemasaran ini sangat efektif dalam membantu perusahaan menjangkau konsumen secara luas dan juga cepat. Namun, perusahaan juga dapat menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan yang ketat, perubahan tren, dan perilaku konsumen yang dinamis. Untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, perusahaan harus melakukan inovasi melalui media sosial, pelayanan yang baik, program loyalitas, influencer marketing, dan personalisasi pemasaran. Di era digital saat ini, loyalitas pelanggan menjadi aset yang sangat penting bagi keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, bukan hanya sekedar menjual produk tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.